Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita kembali kepada renungan harian GSRI Tomang. Kiranya renungan ini memberkati kita. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami senantiasa bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami, menguatkan kami, dan juga mengokohkan firman ini untuk tinggal di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah tak terkenal, namun dikenal Tuhan. Bacaan Alkitab dari 2 Samuel 23, ayatnya yang ke-23, saya akan bacakan untuk kita semua. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tengah hiruk pikuk kehidupan kota besar, atau bahkan bukan hanya kota besar, banyak orang yang berlomba untuk terkenal. Baik itu lewat pekerjaan, lewat media sosial, maupun pencapaian pribadi. Di Jakarta misalnya, tidak sedikit orang yang rela bekerja lembur demi mendapatkan promosi, demi mendapatkan pengakuan atau sekedar dipuji atas hasil kerja keras mereka. Namun di balik gemerlap itu banyak pula yang merasa kosong. Mereka mungkin dikenal oleh banyak orang, tetapi tidak benar-benar merasa dikenal. Tidak ada keintiman, tidak ada relasi yang tulus, bahkan dengan Tuhan pun juga terasa jauh. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam 2 Samuel 23 ayat 8-39, Alkitab mencatat nama-nama para pahlawan Daud. Dan beberapa di antaranya sangat terkenal karena prestasi mereka, seperti Ishibaal misalnya, Eliezer, dan Sama. Namun menariknya, ada banyak nama lain yang mungkin tidak pernah kita dengar, tetapi Tuhan tetap mencatat mereka di dalam firman-Nya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan bukan hanya hasil yang besar, tetapi juga kesetiaan kecil yang dilakukan dengan tulus. Daud sendiri mengenal para prajuritnya bukan hanya karena kemampuan mereka, tetapi juga karena hati mereka mengasihi dan mengabdi kepada Tuhan. Mereka tidak mencari ketenaran, tetapi mereka senantiasa menumbuhkan kesetiaan dalam diri mereka. Nama-nama mereka diabadikan bukan karena mereka ingin terkenal, melainkan karena Tuhan yang menilai ketulusan mereka. Inilah pelajaran berharga bagi kita yang hidup di zaman modern saat ini. Zaman di mana pengakuan sering lebih berharga daripada ketulusan. Tuhan mengingat setiap pelayanan yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, namun tulus. Tuhan mengenal setiap air mata, setiap doa kita, dan bagaimana kita bekerja demi mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika kita saat ini merasa tidak dikenal, tidak dihargai, atau tidak diperhatikan oleh orang-orang sekeliling kita, baik itu rekan kerja atau siapapun itu, ingatlah di mata Tuhan kita sangat dikenal. Ia mengenal kita lebih dalam daripada siapapun. Maka kita tidak perlu mencari pengakuan kemanapun, cukup kita kerjakan saja segala sesuatu dengan tulus. Tidak perlu mencari pengakuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Yesus datang ke dunia, ia juga tidak mencari popularitas. Bahkan Yesus lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang-orang yang sederhana dan tidak dianggap. Namun melalui pengorbanannya, dunia mengenal kasih Allah yang sejati. Pelayanan sejati bukan tentang seberapa besar sorotan yang kita dapatkan, tetapi tentang seberapa dalam kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu, tetaplah setia dalam hal-hal kecil. Tuhan mengenal kita, dan itu lebih dari cukup. Tuhan mengakui yang kita kerjakan, dan itu melebihi dari pengakuan manusia.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam kehidupan kami ini seringkali kami mengharapkan orang lain menghargai usaha kami. Orang lain menghargai apa yang telah kami kerjakan dengan berjerih payah. Tetapi seringkali ekspektasi kami tidak sesuai dengan realita yang ada. Dan itulah yang membuat kami kecewa. Kecewa di dalam pekerjaan, kecewa di dalam pelayanan kami. Bahkan kecewa di dalam keluarga. Namun pada hari ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa ternyata Tuhan yang memperhitungkan setiap apa yang kami laksanakan, asal kami laksanakan dengan tulus. Biarlah Tuhan, hati kami senantiasa tertuju kepadamu ketika kami melakukan pelayanan atau hal-hal yang harus kami kerjakan, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa pengakuan daripadamu adalah hal yang terutama dibandingkan pengakuan daripada manusia. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.